Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Heri di Pati. Ya, mungkin cerita kali ini tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua ya. Nah, Mas Heri ini menceritakan tentang satu kejadian yang pernah dialaminya. Waktu itu kemungkinan sekitar tahun 2004 atau 2005. Jadi pada saat itu Mas Heri sendiri itu udah bekerja dan masih tinggal bersama orang tua, belum menikah. Nah, ada salah satu tetangganya Mas Heri yang meninggal. Dan boleh dibilang kalau orang tuanya Mas Heri sih, yang meninggal ini namanya Pak Hartono. Itu masih kerabat, tapi Mas Heri sendiri tidak tahu kerabatnya itu dari mana. Entah, ya nggak tahu lah apakah itu teman-temannya bapak dari kecil, atau mungkin istrinya itu temannya ibu, atau bagaimana gitu ya. Intinya konon katanya Pak Hartono itu dekat sama keluarganya Mas Heri. Mas Heri sendiri itu tidak menemukan adanya ikatan darah apapun. Tapi ya sudah, nggak terlalu mikirin hal tersebut. Dapat kabar dari, yaitu tadi, dari keluarganya Pak Hartono, kalau Pak Hartono itu meninggal. Bapak sama ibu itu, Pak itu loh Pak Hartono itu meninggal. Iya, Bapak udah tahu. Ya udah Pak, ayo kita ke sana gitu. Iya, ini Bapak juga lagi siap-siap, katanya begitu kan. Dan karena apa ya, mereka memang masih tinggal satu daerah, tapi dan termasuk tetanggaan, nggak terlalu jauh lah, masih satu kampung, cuman meninggalnya itu di daerah yang berbeda, agak lumayan cukup jauh, tapi masih dalam satu kota. Nah, di situ bapaknya Mas Heri pun akhirnya minta tolong sama Mas Heri, Her, anterin bapak sama ibu, katanya begitu. Anterin kemana Pak? Itu ngelayat Pak Hartono. Oh, Pak Hartono meninggal Pak? Iya, Pak Hartono meninggal. Ya innalillahi dan sebagainya. Kapan Pak? Memang waktu itu udah sore ya, dan kebetulan itu hari Minggu. Mas Heri sendiri itu nggak bekerja, lagi libur. Akhirnya ya sudah Pak, mau berangkat jam berapa? Ya sekarang lah, kata si bapaknya. Dan waktu ngomong itu udah sekitar jam 4-an. Mas Heri sendiri belum mandi. Ya udah Pak, aku mandi dulu, katanya gitu kan. Akhirnya sudah, Mas Heri mandi. Sore menjelang maghrib mereka pun berangkat. Ya mungkin sekitar jam 5-an sore ya. Jam 5 sore memakai mobil, Mas Heri itu yang nyetir. Kenapa bapaknya minta tolong sama Mas Heri? Kalau siang oke, cuman kalau malam mata bapak itu udah agak belabur, nggak kuat ketemu lampu kendaraan di depan. Jadi ya itu, minta tolong sama Mas Heri. Mas Heri pun tahu betul kondisi tersebut. Kalau memang ada perlu mendadak dan itu malam, pasti Mas Heri itu jadi sopirnya gitu ya. Itu udah kayak kewajiban lah semacam itu. Nah, setelah siap-siap segala sesuatunya, karena itu bakalan nanti sampai malam ya, karena dari rumah aja itu udah jam 5 sore, sampai sana udah menjelang maghrib tentu saja, nanti pulang-pulang malam hari. Nah itu, bapak minta tolong sama Seri, berangkatlah mereka sore itu. Saat berangkat sebenarnya, ya bapak sama ibu itu ngobrol-ngobrolin masalah itu ya. Bapak duduk di depan, ibu duduk di tengah, Mas Heri nyetir. Ini ngobrol-ngobrol, ya Pak, kenapa ya Pak, aku mendadak banget ya, enggak tahu Bu. Intinya begini, sedikit gambaran tentang Pak Hartono. Atau nanti aja deh kalau udah sampai rumah sana gitu ya, gambarannya. Nah, ini kendaraan pun melaju pelan-pelan. Her, nggak usah cepet-cepet, pelan-pelan aja. Ini udah mau maghrib, katanya begitu kan. Iya Bu, iya Bu. Ya memang dibawa pelan, paling sekitar 40, segitu ya, lewat jalur dalam kota di situ. Nah, ini benar-benar udah mulai gelap banget waktu itu ya. Padahal belum setengah 6, tapi rasa-rasanya ya di dalam mobil kaca juga lebih gelap sedikit. Itu bawaannya tuh kayak apa ya? Kayak hari itu lebih gelap. Nah, di situ itu kan sebenarnya momen-momen rawan ya, jam-jam segitu, jam sore atau selepas subuh kayak gitu, dimana pencahayaan itu nanggung. Dibilang terang enggak, dibilang gelap juga enggak. Dan ya mungkin ada sesuatu yang terjadi di sana yang kita itu nggak ngerti gitu. Badan pun menyesuaikan dengan pergantian itu tadi, transisi dari siang hari menuju ke malam hari. Nah,
Di situ matanya Mas Heri juga selalu waspada, tahu betul kondisi seperti ini tuh kadang suka ada yang nggak kelihatan, intinya seperti itu. Dan bener aja, lagi asik-asiknya nyetir, lagi santai-santainya, jalanan itu kosong. Mas Heri itu kaget bukan main, dia ngerem akhirnya kan. Bapak sama ibunya itu kaget. Kenapa Her? Kenapa? Mereka berdua, orang tuanya itu nggak melihat apapun. Di depan itu kosong, nggak ada apa-apa. Tapi menurut Mas Heri, dia itu melihat ada orang-orangan, lebih tepatnya itu ada ayam-ayaman. Ayam-ayaman, bukan ayam betulan. Jadi kayak semacam orang memakai kostum ayam, kayak yang buat apa ya gambarannya ya. Ya mungkin di tempat-tempat hiburan, taman bermain anak gitu kan. Biasanya ada cosplay jadi ayam-ayaman. Nah, kurang lebih seperti detailnya kayak gimana nggak tahu. Tapi ada itu ayam-ayaman orang yang berpakaian seperti ayam. Itu nyebrang lari, ya sambil begini-begini dikepak-kepakin. Ya Mas Heri kaget bukan main, langsung ngerem gitu kan. 2 lampu sen dinyalain, di belakang untung nggak ada apa-apa. Ini bapaknya, Her kamu kenapa? Pak itu pak, ada yang nyebrang pak ke sana pak. Kata bapak gitu kan. Lagi sore-sore begini, bapak itu langsung nyambung gitu ya. Dan akhirnya udah jalan lagi itu mobil. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Ini lupa ya, di Shopee belum diupdate stoknya kalau nggak salah. Bawang goreng Nyawiji, bawang goreng renyah, kualitas premium tentu saja. Dan ya tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa terima kasih banyak ya atas dukungannya. Terima kasih. Dan ya kita lanjut lagi cerita dari Mas Heri ini. Setelah itu mereka tuh sama-sama diam sejenak. Bapak pun udah jalan. Hati-hati ya Her ya. Bapak mengerti kondisi sore seperti ini memang riskan, rawan. Ya udah jalan lagi tuh mobil pelan-pelan kali ini, agak minggir ke kiri. Barangkali di belakang ada yang mau nyalip, tapi di belakang sepertinya tuh nggak ada kendaraan apapun. Nah disitulah sambil ngobrol. Kamu ngeliat apa Her? Aku ngeliat ayam-ayaman pak gitu kan. Oh ayam-ayaman gimana? Ada orang pakai pakaian ayam katanya begitu. Maksudnya gimana Her? Itu loh pak yang suka kayak semacam badut-badutan begitu pak di tempat hiburan. Itu kayak gitu pak. Warnanya apa? Ditanya sama bapak. Warnanya warna terang, ada kuningnya, ada merahnya, ada putihnya, intinya seperti itu. Oh iya memang, oh iya mirip kayak ayam-ayaman itu ya, yang orang jadi ayam, pakai kepalanya helm ayam, terus ada sayap-sayapannya begitu. Kakinya pakai sepatunya, sepatu model ceker ayam kayak gitu. Nah, itu lewat pak, tiba-tiba lari maksrut gitu kan. Ya aku kaget pak. Mas Heri pun nanya, emang bapak sama ibu nggak ngeliat? Bapak sama ibu nggak ngeliat Her, katanya begitu. Bapaknya kan duduk di depan juga. Bapak nggak ngeliat sama sekali. Oh ya sudah wis, kata si Mas Heri. Ya udah, nggak mau dibahas lebih panjang gitu ya. Mas Heri pun mengerti, yaitu momen-momen kritis, waktu-waktu berbahaya gitu ya, waktu perpindahan dari terang menuju gelap. Mas Heri pun melaju kendaraannya pelan-pelan lagi, dan singkat cerita, sampailah di rumahnya Pak Hartono, yang waktu itu pintu udah mulai pada dibukain, ada beberapa orang di sana, beberapa tetangga juga tampak berdiri di depan rumah yang megah itu, rumah yang gede, halamannya luas, ada pohon beringin di sisi kirinya yang lumayan cukup tinggi besar. Nah, ramai kan di sana. Mas Heri pun masuk ke halaman tersebut, parkir. Turunlah Mas Heri beserta keluarganya. Hari pas banget azan maghrib. Udah, bapak sama ibu masuk ke sana, Mas Heri keluar ngobrol sama para tetangganya Pak Hartono. Nanya lah gitu kan. Mas, Pak, nuwun sewu, musola atau masjid di mana ya Pak ya? Oh itu Mas, di situ Mas, di situ deket, nggak jauh dari sini. Akhirnya Mas Heri pun ke sana gitu kan, ke musola, ke masjid, sholat maghrib dulu. Nah setelah sholat maghrib barulah
balik lagi ke sana. Para tetangga itu juga beberapa masih ada di situ, meskipun nggak seramai tadi ya. Nah, di sana ya Mas Heri iseng-iseng nanya gitu ya, Pak Hartono meninggal jam berapa Pak? Katanya begitu kan. Oh, meninggal tadi siang katanya gitu, kata para tetangga. Dan sampai dari mana Mas? Oh, saya dari daerah sini, kata Mas Heri. Ya ngobrol-ngobrol sebentar, terus saya permisi dulu, saya masuk dulu ya Pak ya. Oh, silakan. Mas Heri pun masuk ke sana. Masuk ke halaman rumah itu di malam hari, itu kan udah gelap ya. Itu tuh meskipun rame, rumah terang, tapi nggak tahu hawanya itu aneh gitu ya. Terutama di situ tuh ada aroma-aroma wangi. Mungkin wangi dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar situ kali ya. Wanginya itu campur aduk, dan Mas Heri itu menangkap aura mistis di sana gitu ya. Aura mistis yang begitu kuat. Aku kok merasakan sesuatu yang beda ya. Dia pun ingat lagi ada ayam-ayaman. Hari ini tuh begitu aneh menurut Mas Heri. Padahal aku cuma mau nganterin bapak sama ibu ngelayat. Tapi kok ngalamin hal begini ya. Mas Heri pun masuk ke sana. Tampak melihat bapak sama ibu. Ibu itu lagi ngobrol sama keluarganya Pak Hartono. Yang ibu-ibu juga. Bapak juga sama duduk di situ. Nah, di ruang tengah jenazahnya Pak Hartono itu dibaringkan di sana, masih dikelilingi sama keluarganya. Katanya masih menunggu satu anak itu dari Surabaya belum pulang, dan akhirnya sudah siapa sih Mas Heri pun ikut gabung di sana. Ya bermaksud dia kan memang sudah berwudu selepas sholat gitu ya, mau ngirimin doa lah gitu ya, ngasih sangu sebelum dimasukin ke liang lahat, pikirnya si Mas Heri. Akhirnya sudah duduk di situ, mulailah membacakan doa, baca surat Yasin waktu itu. Dan Mas Heri juga udah apal gitu. Memang bawa bukunya di situ disediakan, terus ya udah dibaca-baca. Ini jenazahnya di depan sana. Pertanyaan itu kembali muncul, apa sih hubungannya bapak itu sama ibu, sama keluarganya Pak Hartono? Dibilangnya itu masih kerabat dari mana gitu ya? Secara darah itu juga nggak ada, itu silsilahnya bagaimana? Apakah kakek neneknya bapak sama ibu, apa Mbah Buyut itu kakak adik sama leluhurnya Pak Hartono atau bagaimana? Ini gimana jalur ceritanya, aku nggak ngerti gitu ya. Dan akhirnya Mas Heri ya sambil ngobrol-ngobrol begitu, dia itu melihat satu bingkai foto terpampang di tembok sana. Itu adalah foto sekelompok anak-anak muda. Dan disitulah ternyata, oh ternyata begini, bapak sama ibunya Mas Heri itu adalah temenan, ya mungkin kayak geng kampus semacam itulah. Waktu itu ada foto usia-usia anak kuliah zaman dulu lah. Nah, ada Pak Hartono, ada istrinya, ada bapak sama ibu, ada anak-anak yang lain juga. Oh, jadi begini definisi kerabat itu adalah pertemanan. Dari situ ternyata mungkin kayak gitu ya, pikirnya Mas Heri. Ya, sambil terus melantunkan doa-doa. Nah, lagi ngelantunin doa tersebut, ini Mas Heri merasakan ada sesuatu yang aneh. Pak Hartono kondisinya itu kan udah dikafanin, udah dibungkus gitu ya. Baunya itu juga pas awal-awal ke situ tuh masih wangi, ya wangi-wangi orang mau dikubur gitu ya. Wanginya seperti itu. Entah kenapa tiba-tiba muncul bau yang gak enak, kayak semacam bau nanah, kayak semacam bau koreng, ya bau yang gak mengenakan lah gitu ya. Bau tersebut lewat di depan hidungnya Mas Heri. Sempat masuk sedikit seripit. Kok bau seperti ini, kata Mas Heri. Apa ya? Lihat-lihat ke samping, barangkali ada bekas apa gitu yang tumpah atau bagaimana. Nggak ada. Karpet ini semuanya bagus. Karpet warna merah gitu ya, tebel. Ini bagus, bersih. Mas Heri sengaja megang karpetnya, dibeginiin, wangi, bekas pewangi gitu kan. Lah ini bau dari mana gitu. Sementara yang lain itu nggak ada yang bereaksi, yang lain itu baca doa khusyuk, yang ngobrol-ngobrol gitu kan. Mas Heri pun ngeliatin ke jenazahnya Pak Hartono akhirnya. Tiba-tiba
dia melihat ada sesuatu yang bergerak di sana. Mas Heri itu hampir mau ngomong ke yang lain gitu. Itu gerak, itu gerak. Hampir saja seperti itu, tapi dia tahan. Dia menganggap ini adalah sesuatu yang gak normal. Sesuatu yang aku nggak tahu ini beneran atau apa gitu ya. Aku kok tiba-tiba mencium bau seperti ini. Nah, seketika itu di bagian, kan udah ditutupin pakai kain jarit gitu ya, plak. Nah, ini di bagian tangan yang diikat itu, sedekap yang udah dibungkus itu kan munjung paling tinggi itu. Itu ada yang gerak-gerak di sana, makanya Mas Heri itu mau, itu Pak Hartono bangun atau bagaimana gitu ya, mau ngomong kayak gitu. Dan ternyata apa? Enggak, Mas Heri itu tetap diam di sana, cuma nunduk begini aja, ngeliatin ke sana lagi. Tangan itu udah nggak bergerak-gerak. Oh, mungkin cuma perasaanku aja kali ya melihat itu gitu ya. Nah, itu pikirannya Mas Heri. Sampai akhirnya tiba-tiba Mas Heri itu kaget. Dia kan duduknya itu memang nyender ya di tembok. Dia tuh sampai kaget, nyampe kedorong begini, gitu. Punggungnya tuh nempel tembok secara tegak. Melihat tangan, plek. Tangannya itu lepas dan tangannya itu tanpa kain ya gitu ya. Sebagian di bagian atasnya itu ketutup pakai kain jarit. Cuman tangan begini doang, plek. Tangan hitam. Hitam bukan dalam artian kulitnya itu hitam semua, enggak, tapi kayak lebam-lebam gitu ya. Hampir semuanya warnanya juga bukan hitam-hitam bener gitu, tapi hitam keungu-unguan semacam itu. Dan tangan itu, jari-jarinya, kukunya itu panjang-panjang, lancip, dan di bagian kukunya itu hitam-hitam. Kukunya itu warnanya hitam semua. Itu Mas Heri begini kaget, astagfirullahaladzim. Apa ya itu ya? Kok Pak Hartono tangannya keluar kayak gitu? Mas Heri mau bereaksi pun nggak berani. Kenapa? Nunggu yang lain itu reaksinya seperti apa. Di depan Mas Heri itu ada orang-orang lain juga yang mungkin kerabat dekatnya Pak Hartono. Mereka nggak bereaksi sama sekali, bahkan jaraknya yang kurang dari 1 meter pun sama, nggak bereaksi, diem aja gitu. Artinya cuman aku yang ngelihat, jangan-jangan pikirnya Mas Heri. Akhirnya dia pun nunduk begini, bacaan surat Yasinnya belum selesai karena keganggu itu, baru setengah lah dibaca itu. Mas Heri udah nggak kuat, bau menyengat itu kenceng banget, ditambah apa? Ini malam hari kan. Kok tiba-tiba banyak lalat terbang di dekatnya Mas Heri. Kok ada lalat? Pas ngelihat ke sana, ngelihat ke tangan yang kebuka tersebut, itu lalat mulai ngerubutin di sana. Bahkan gak cuman itu doang. Lalat itu pada hinggap di atas kain baru, kain batik warna coklat dengan motif kecil-kecil gitu ya. Itu pada nempel di sana, di atasnya. Mas Heri langsung kebayang. Ibaratnya tuh begini, kayak ada sampah yang mungkin udah membusuk, dan sampah itu ditutup kain, baunya itu kan keluar, dan itu memanggil lalat-lalat di sekitar untuk hinggap di sana. Nah, itulah yang kebayang sama Mas Heri. Oh, bayangnya seperti itu ya. Ini bayangan yang jahat ya terhadap Pak Hartono. Kayak menyamakan Pak Hartono itu dengan sampah busuk, tapi maksudnya itu bukan ke situ. Dia hanya terbayang, kok seolah-olah mirip kayak gitu ya. Kayak sampah busuk yang ditutupin kain, meskipun kain itu baru, tapi bau menyengat itu tuh keluar lebih dahsyat gitu. Dan lalat-lalat itu numpuk di sana. Mas Heri gemeteran, dia nggak melanjutkan doanya. Dia pun akhirnya keluar dari rumah tersebut, memilih ke depan sana, ambil bungkus rokoknya, dinyalain, ngobrol-ngobrol sama para tetangga yang lagi pada ngelayat tersebut. Jadi acara pemakamannya itu udah siap sebenarnya, tapi katanya nunggu anaknya yang dari Surabaya sampai. Dan waktu itu saat Mas Heri ke depan sana nggak lama ya, baru setengah batang habis, bapaknya Mas Heri pun keluar. Her, enaknya gimana ya Her ya? Mau nunggu sampai pemakaman atau kita pulang duluan aja, kata bapak.
Ya itu terserah Bapak aja, kata Mas Heri ya. Itu terserah Bapak, Pak. Anu ya Her, kalau nunggu sampai pemakaman, ini nggak tahu pemakamannya itu sampai jam berapa. Anaknya juga katanya paling cepet itu 1 jam lagi baru sampai. Ya mungkin sekitar jam 8 lah. Gimana Her? Nggak apa-apa Her. Ya Pak, kalau jam 8 sih kayaknya ya nggak apa-apa Pak, itu masih sore juga. Jam 8 anaknya sampai dimakamin, jam 9 kelar kayaknya Pak. Gimana Pak? Kamu nggak apa-apa Her? Ya aku nggak apa-apa di sini. Akhirnya sudah. Mas Heri pun ngikut Bapak. Pulangnya nunggulah sampai pemakaman. Pokoknya maksimal jam 9. Kalau jam 9 belum selesai, kita pulang Her, kata Bapak. Iya Pak. Manut aja, Mas Heri pun disuguhin minuman dan sebagainya di sana. Mau minum ya aku kok nggak tega. Bukan nggak tega. Kok hilang nafsunya gitu ya waktu itu. Gara-gara melihat itu tadi. Aku minum minuman dari orang yang dikerubutin lalat gitu. Itu bayangannya Mas Heri itu ya gimana rasanya itu ndak enak ya. Ya minuman tetap diterima, tapi ndak diminum sama sekali sama Mas Heri. Dia tuh lebih memilih ke warung. Ada deket warung di sana, beli minuman dingin. Nah udahlah aku mending ini aja. Udah prek. Sambil ngobrol-ngobrol sama tetangga. Ya ngomongin itu macam-macam lah intinya. Dan Mas Heri itu nggak mendapatkan informasi negatif atau omongan-omongan yang kurang enak mengenai Pak Hartono. Semuanya itu baik-baik aja gitu ya, normal aja. Tapi Mas Heri terus bertanya-tanya, kenapa ya bisa seperti itu? Dan akhirnya bener aja, jam 8 malam kurang, anaknya itu udah sampai yang di Surabaya. Dan akhirnya langsung, pemakaman pun nggak pakai lama, langsung diangkat begitu kan, menuju ke makam. Di situ dimakamkannya itu di kampung itu, bukan di kampungnya Mas Heri sana. Nah akhirnya sudah dibawa ke makam sana. Mas Heri kan di belakang. Awalnya Mas Heri itu deket jaraknya, paling sekitar 4 meter di belakang usungan itu tadi, keranda tadi. Bau itu tuh nggak hilang. Gila, aku nggak kuat sama baunya, kata Mas Heri. Akhirnya apa? Dia pun mundur gitu kan, sejauh-jauhnya gitu. Bukan mundur, dia mundur nanti ditabrak-tabrak dari belakang. Mas Heri ke pinggir nungguin barisan itu ke sana dulu. Bapaknya udah lewat ke situ. Barisan ibu-ibu itu di belakang. Dan ibunya Mas Heri memang nggak ikut ke pemakaman ya, nemenin keluarganya yang ada di situ. Dan akhirnya apa? Udah. Barisan itu pun hampir selesai. Yang melayat banyak ya. Dan Mas Heri pun akhirnya bergabung dengan mereka-mereka itu. Bau itu udah nggak ada sama sekali. Dan singkat cerita, tibalah Mas Heri di pemakaman. Saat tiba di pemakaman sana, udah proses itu dilakukan. Mas Heri kan awalnya kan dia karena datangnya terlambat ya, barisan paling belakang, jadi lumayan cukup berjarak. Mas Heri pun mencoba mendekat ke sana, mau ngelihat gitu kan. Karena kejadian-kejadian aneh, jangan-jangan tangannya ngebuka atau bagaimana. Ternyata enggak, bentuknya itu masih bagus, seperti orang meninggal pada umumnya. Dan akhirnya sudah dimasukkan ke dalam liang kan di sana. Saat dimasukkan ke dalam liang, disitulah Mas Heri itu ngelihat. Itunya, mayitnya, itu tuh kayak kejut kayak kejang semacam itu. Mas Heri itu panik, dia pun akhirnya mundur. Udah kayak gitu, mundur begini itu masih kelihatan sedikit buang muka gitu kan. Kok seperti itu ya? Anehnya yang ngangkat, yang ngelihat semua itu nggak ada yang merasakan apapun. Semuanya diem, reaksi hikmat pemakaman seperti pada umumnya. Begitu itu nempel di tanah sana, Mas Heri pun ngelongok lagi, maju sedikit aja, kelihatan warnanya itu udah berubah. Jadi warnanya itu menjadi merah kehitam-hitaman. Itunya pakaiannya, pocongannya itu berubah semuanya di situ. Mas Heri mundur dari situ. Udahlah, aku udah cukup melihat terlalu banyak, kata Mas Heri. Mundur ke belakang sana, benar-benar di pojokan makam, nyender di situ ya. Di dekat ini orang-orang yang tadi ngegali makam. Dan akhirnya udah cuman ngobrol-ngobrol aja. Dan Mas Heri pun akhirnya cerita, ngeles gitu ya. Iya Mas, saya perjalanan jauh Mas dari sini Mas. Jadi
Oh, kaki pegel katanya begitu. Numpang duduk sini ya Mas. Monggo mau. Akhirnya duduk di situ sampai pemakaman selesai. Pulanglah rombongan itu. Mas Heri pun ikut pulang, dan yang nggak lama pulang dari rumahnya Pak Hartono menuju ke rumah sendiri gitu ya, perjalanan malam waktu itu. Dan Bapak itu lebih memilih di depan karena udah malam. Bapak itu nggak kuat dengan sinar lampu yang ditembakkan dari ini kendaraan lawan ya. Bapak pun duduk di depan, Mas Heri sendirian, duduk di tengah, Mas Heri itu duduk di setir itu sendirian. Dan udah, Bapak sama Ibu tuh cuman diem aja, nggak ngomong-ngomong apapun sampai rumah. Mas Heri pun nggak bertanya-tanya yang aneh-aneh gitu ya. Udahlah, mungkin capek kali Bapak sama Ibu. Begitu sampai rumah, mereka sama-sama terdiam. Kok aneh ya gitu ya? Kok nggak ada obrolan apapun? Mas Heri pun nembak akhirnya, Pak, Bu, kenapa Bapak sama Ibu terdiam? Nggak tahu, Her. Nggak tahu kenapa, Pak. Ada yang menarik nih pikirnya Mas Heri nih. Gimana ya Bu ya gitu ya. Oh, Bapak aja yang ngomong, kata si Ibu. Gak baik sebenarnya ngomongin orang yang udah meninggal ya Her ya. Ya udah apa-apa Pak gitu kan. Ngomongin aja katanya. Siapa tahu itu bisa ngurangin dosa orang yang meninggal itu Pak gitu. Ngomongnya begitu Mas Heri, praktisnya gitu. Dan akhirnya Bapak, Her, Pak Hartono itu sebenarnya orangnya tuh jahat banget Her katanya. Jahat gimana Pak? Wah menarik ini. Jadi dia itu begitulah sama tetangga itu kejam sebenarnya. Bapak itu sebenarnya ya Bu ya, sebenarnya udah males ya gitu ya. Iya, cuman nggak enak sama istrinya. Istrinya itu baik banget. Tapi kalau Pak Hartono itu kejamnya bukan main gitu ya. Nggak ada belas kasihan, nggak ada apa. Mulutnya itu terlihat manis, tapi itulah ada kekejaman di balik mulutnya itu tadi. Nah, cerita Bapak pun stop di sana. Mas Heri itu bisa menangkap semuanya apa yang dimaksud sama Bapaknya. Dan Mas Heri nggak menceritakan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya tadi. Ndaklah, kalau aku ceritain nanti terlalu mengada-ngada. Aku kalah strategi, Bapak udah membuka itu dulu. Harusnya di awal aku itu ngomong duluan gitu ya. Jadi nanti Bapak kan, ya sesuatu yang ini ya, Heri itu kan nggak tahu sama Pak Hartono, nggak terlalu kenal dekat. Tiba-tiba ngomong seperti itu. Tapi karena sebelumnya udah dikeluarin sama Bapak, salah satu strategi, akhirnya Mas Heri pun memilih diam. Tapi di sana ada sesuatu yang Mas Heri pahami, ada sesuatu yang Mas Heri ngertiin. Mungkin mirip kayak sinetron Hidayah semacam itu ya. Tapi sinetron adalah sinetron, dan ini Mas Heri itu melihat sendiri di tengah ketidaktahuannya. Dia menyaksikan itu yang justru bikin dia bingung, kok bisa semacam itu, kok bisa dia mengalami kejadian seperti itu tadi. Ya sudah, ceritanya pun berakhir sampai di situ. Mas Heri tetap tutup mulut, nggak cerita sama Bapak sama Ibunya. Sampai sekarang itu nggak diceritakan, justru diceritakannya itu ke Riam Biru. Terima kasih banyak Mas Heri atas ceritanya. Dan ya mungkin tentu saja ada yang terjadi dengan Pak Hartono, tapi apapun itu kita nggak berhak menghakimi orang lain gitu ya. Apalagi narator-narator nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi biarkan cerita itu mengalir sesuai dengan apa yang diceritakan sama Mas Heri. Terima kasih sekali lagi Mas Heri, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.